Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Hadinur Hasanah dengan NIM 63030210171. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah statistika dengan membawakan materi uji hipotesis 2 sampel. Uji hipotesis satu sampel merupakan uji mencari kebenaran parameter populasi dari statistik sampel seperti uji rata-rata dan uji proporsi. Sedangkan uji hipotesis dua sampel merupakan uji untuk membandingkan parameter dua populasi. Uji hipotesis dua sampel memiliki 3 uji. Yang pertama, uji rata-rata, kemudian ada uji proporsi, dan yang terakhir uji varian. Uji rata-rata memiliki 2 populasi, yaitu populasi bersifat independen dan populasi bersifat dependen. Populasi bersifat independen memiliki 2 sampel, yaitu sampel besar dengan uji Z dan sampel kecil dengan uji T. Uji rata-rata bersifat independen dan sampel besar. Jika standar deviasi populasi diketahui, maka rumusnya adalah Z sama dengan X per 1 kurangi X per 2 dibagi pangkat dari sigma 1 pangkat 2 per N1 ditambah sigma 2 pangkat 2 per N2. Kemudian jika standar deviasi populasi tidak diketahui, maka rumusnya adalah Z sama dengan X per 1 dikurang X per 2 dibagi S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2. Contohnya, lembaga riset pemasaran ingin mengetahui waktu tunggu para nasabah Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah melakukan transaksi. Sebanyak 75 dan 70 nasabah Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah dipilih secara acak. Hasilnya menunjukkan rata-rata waktu tunggu di Bank Syariah Mandiri 5 menit dengan standar deviasi 0,30 menit, sedangkan di Bank BNI Syariah 5,30 menit dengan standar deviasi 0,45 menit. Dengan derajat keyakinan 1%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa waktu tunggu di BNI Syariah lebih lama dibandingkan Bank Syariah Mandiri? H0 sama dengan mu1 kurang dari atau sama dengan mu2, kemudian HA sama dengan mu1 lebih dari mu2. Kemudian memilih tingkat signifikasi yaitu alfa sama dengan 1% dengan menggunakan uji distribusi Z karena sampelnya besar, dan membuat keputusan bahwa nilai Z kritis uji satu sisi pada alfa sama dengan 1% yaitu 2,33. Kemudian cara menghitungnya adalah Z sama dengan X per 1 kurangi X per 2 dibagi akar dari S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2, yaitu 5,30 dikurangi 5 dibagi akar dari 0,45 pangkat 2 per 70 ditambah 0,30 pangkat 2 per 75 sama dengan 0,30 per 0,1303 dengan hasil 2,3. Nilai Z hitung 2,30 lebih kecil dari nilai Z kritis 2,33 sehingga kita gagal menolak hipotesis 0. Kesimpulannya bahwa sampel belum cukup memberi bukti bahwa waktu tunggu melakukan transaksi bank syariah lebih dibandingkan bank syariah mandiri. Kemudian interval estimasi rata-rata dua populasi independen dan sampel besar. Interval estimasi perbedaan rata-rata dua populasi dengan derajat keyakinan 1 min alfa, yaitu rumusnya X per 1 kurang X per 2 kurang lebih dari nilai distribusi atau Z akar dari S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2. Kemudian dengan derajat keyakinan 99%, berapa besarnya estimasi interval perbedaan rata-rata waktu tunggu dalam melakukan transaksi di Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri? Yaitu 5,30 kurangi 5
plus min 2,58 akar dari 0,45 pangkat 2 per 70 ditambah 0,30 pangkat 2 per 75 sama dengan 0,30 plus min 2,58 kali 0,1303 sama dengan 0,30 plus min 0,336 sama dengan 0,636 atau min 0,036. Selanjutnya, uji rata-rata dua populasi independen dan sampel kecil. Bila kita mempunyai sampel kecil N kurang dari 30, maka uji hipotesis statistika yang digunakan adalah uji T. Uji hipotesis dua sampel dengan uji distribusi T harus memenuhi syarat. Yang pertama, populasi harus mengikuti distribusi normal, kemudian dua sampel dari dua populasi yang independen, dan yang ketiga, standar deviasi dua populasi adalah sama. Standar deviasi gabungan dua sampel rumusnya adalah SP pangkat 2 sama dengan N1 min 1 kali S1 pangkat 2 ditambah N2 min 1 kali S2 pangkat 2 dibagi N1 ditambah N1 dikurangi 2. Kemudian uji statistika T perbedaan dua sampel rumusnya adalah T sama dengan X per 1 kurangi X per 2 dibagi akar dari SP pangkat 2 kali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Kemudian contohnya adalah seorang dosen pengampu statistika mencatat bahwa nilai ujian statistika mahasiswi lebih baik dari mahasiswanya. Untuk membuktikan hal ini diambil nilai ujian akhir 9 mahasiswi dan 10 mahasiswa secara random. Nilai mahasiswi 88, 80, 81, 90, 68, 78, 81, 76, dan 60. Kemudian nilai dari mahasiswa 73, 68, 96, 66, 83, 76, 79, 80, 77, dan 72. Dengan asumsi kedua populasi mengikuti distribusi normal dan mempunyai standar deviasi populasi yang sama, apakah bisa disimpulkan bahwa nilai ujian statistika mahasiswi lebih tinggi dari mahasiswa dengan alfa sama dengan 1%, yaitu H0-nya mu1 sama dengan mu2, kemudian HA-nya mu1 lebih dari mu2 dengan memilih tingkat signifikansi yaitu alfa sama dengan 1%, dengan uji statistika T karena sampelnya kecil dan membuat keputusan bahwa nilai T kritis alfa sama dengan 1%, uji satu sisi dengan DF sebesar 9 plus 10 min 2 sama dengan 17 sebesar 2,567. Nilai T hitung 0,2444 lebih kecil dari nilai T kritis 2,567 sehingga gagal menolak hipotesis 0. Hal ini bisa disimpulkan sampel tidak cukup memberi bukti bahwa nilai ujian statistika mahasiswi lebih tinggi dari ujian mahasiswa. Uji rata-rata dua populasi independen untuk sampel kecil dengan menggunakan Excel, bentuknya seperti ini. Interval estimasi rata-rata dua populasi independen untuk sampel kecil, rumusnya X bar 1 kurangi X bar 2 plus min T akar dari SP pangkat 2 kali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Tentukan besarnya estimasi interval perbedaan rata-rata nilai ujian statistika antara mahasiswi dan mahasiswa dengan derajat keyakinan 99%, nilai T kritis dengan derajat keyakinan 99% dengan DF 17 sama dengan 9 plus 10 min 2 adalah 2,898, yaitu 78 kurangi 77 plus min 2,898 akar dari 79,2941 kali 1 per 9 plus 1 per 10 sama dengan 78 min 77 plus min 2,898 kali 4,0914 sama dengan 5,0914 atau min 3,0914. Uji rata-rata dua populasi pada populasi bersifat dependen atau paired sample type test.
Rumusnya adalah T sama dengan D bar bagi SD atau akar dari N. Atau bisa juga dengan rumus SD sama dengan akar dari sigma kali D min D bar pangkat 2 dibagi N min 1. Contohnya, perusahaan di bidang elektronik ingin meningkatkan penghasilan para salesnya dengan melakukan training kepada para sales tersebut. Sampel 10 pekerja diambil secara random dengan tingkat alfa sama dengan 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata penghasilan sales sesudah training lebih tinggi? Dengan H0 sama dengan mu D sama dengan 0 dan HA-nya mu D lebih dari 0 dengan memilih tingkat signifikansi yaitu alfa sama dengan 5% dengan uji statistika T karena sampelnya kecil dan membuat keputusan bahwa nilai T kritis alfa sama dengan 5%, uji satu sisi dengan DF sebesar 10 min 1 sama dengan 9 sebesar 1,833. Kemudian nilai T hitung 3,715 lebih besar dari nilai T kritis 1,833 sehingga kita menolak hipotesis nol. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sampel cukup memberi bukti bahwa rata-rata penghasilan sesudah training lebih tinggi. Kemudian uji rata-rata dua populasi dependen untuk sampel kecil dengan bentuk Excel, bentuknya seperti yang di atas ini. Kemudian interval estimasi sampel dependen. Interval keyakinan untuk perbedaan rata-rata sampel dependen rumusnya D bar plus min T kali SD per akar dari N. Tentukan besarnya estimasi interval perbedaan rata-rata gaji karyawan bagian sales sebelum dan sesudah training dengan derajat keyakinan 95%, nilai T kritis dengan derajat keyakinan 95% dan DAO sebesar 10 min 1 sama dengan 9 adalah 2,262 yaitu 0,377 plus min 2,262 kali 0,321 per akar dari 10 sama dengan 0,377 plus min 2,262 kali 0,101 sama dengan 0,148 atau 0,6005. Training telah meningkatkan gaji karyawan dengan perbedaan antara 0,605 juta rupiah sampai dengan 0,148 juta rupiah. Rumus dari uji proporsi dua populasi yaitu Z sama dengan P1 min P2 dibagi akar dari PC kali 1 min PC per N1 ditambah PC 1 min PC per N2 atau bisa juga PC sama dengan X1 plus X2 bagi N1 plus N1 plus N2. Contoh soalnya, perusahaan asuransi syariah sedang meneliti masalah penyebab kecelakaan mobil para pemegang polis berdasarkan jenis kelamin. Dari 1.800 sampel pengemudi pria dan wanita, masing-masing menunjukkan selama 5 tahun telah terjadi kecelakaan sebanyak 350 dan 200. Pada alfa 5%, apakah bisa disimpulkan bahwa proporsi kecelakaan pengemudi pria lebih besar dari proporsi kecelakaan dari pengemudi wanita? Dengan H0-nya P1 kurang dari P2, HA-nya P1 lebih dari P2, memilih tingkat signifikansi yaitu alfa sama dengan 5% dengan uji statistika Z dan membuat keputusan bahwa nilai Z kritis alfa sama dengan 5%, uji satu sisi sebesar 1,65, P1-nya 0,35 dan P2-nya 0,25. Nilai Z 2,05 lebih dari Z kritis 1,65 sehingga kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya bahwa sampel cukup memberi bukti bahwa proporsi kecelakaan dari pengemudi pria lebih besar dari pengemudi wanita. Interval estimasi uji proporsi dua sampel rumusnya adalah P1 min P2 plus min Z akar dari P1 kali 1 min P1 per N1 ditambah P2 kali 1 min P2 per N2
Dengan derajat keyakinan 95%, tentukan besarnya estimasi interval perbedaan proporsi kecelakaan antara pengemudi pria dan wanita, yaitu 0,35 min 0,25 plus min 1,96 akar dari 0,35 kali 0,65 per 1000 ditambah 0,25 kali 0,75 per 800 sama dengan 0,35 min 0,25 plus min 0,0421 sama dengan 0,1421 atau 0,0579. Proporsi kecelakaan pengemudi pria lebih besar dari pengemudi wanita dengan tingkat proporsi antara 0,1421 dan 0,0579. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.